Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Saat itu Hani menikah dengan seorang temannya di waktu kuliahnya dulu. Setelah lulus kuliah, Benny mempersunting Hani. Namun setelah menikah dengan Benny, Hani tidak diperbolehkan oleh Benny untuk bekerja. Padahal sebenarnya Hani walaupun sudah menikah tetap ingin berkarir. Setelah menikah, Hani pun diboyong oleh Benny suaminya itu ke rumah orang tuanya. Iya, Hani tinggal bersama mertuanya di rumah yang mewah dan besar berlantai 2. Ketika awal-awal menikah, Hani menempati rumah mertuanya itu, dia merasa aneh. Karena semua orang yang ada di rumah itu tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam jika masuk ke dalam rumah. Bahkan tidak boleh melaksanakan ibadah dan tidak boleh membaca doa-doa apapun. Membaca Al-Quran pun bahkan tidak boleh. Padahal semuanya muslim. Sebenarnya Hani merasa risih dan tidak tenang tinggal di sana. Tapi mau bagaimana lagi, Hani harus ikut dan nurut suami. Bahkan Hani kalau mau melaksanakan ibadah selalu pergi ke musola atau masjid terdekat rumah mertuanya itu. Karena sempat ketahuan Hani tinggal di rumahnya saat wudhu akan melaksanakan sholat, ketahuan ibunya. Dan Hani dibentak habis-habisan karena mau melaksanakan sholat di rumah itu. Dan itu terjadi pada saat awal-awal Hani baru pindah ke rumah itu. Setiap harinya Hani yang melakukan semua pekerjaan rumah mertuanya. Karena semenjak Hani tinggal di rumah mertuanya itu, pembantunya dipecat dari rumahnya. Dan Hani sekarang yang menggantikan semua tugas pembantunya itu. Sedangkan suaminya itu sibuk bekerja. Benny bekerja di perkantoran. Benny menjabat sebagai seorang manajer. Mulai berangkat dari pagi hingga petang setiap harinya. Dan bahkan jarang sekali di rumah. Suaminya di rumah hanya saat malam hari saja, itu pun untuk istirahat. Mertuanya itu namanya Bu Warni. Bu Warni sangat galak dan cerewet sekali kepada si Hani. Karena kesalahan sedikit saja langsung dimarahi dan diceramai habis-habisan. Pernah suatu ketika Hani akan menyapu ke dalam kamar yang ada di lantai 2. Kamar itu selalu tertutup. Hani berusaha membuka pintu itu untuk dibersihkan. Namun tiba-tiba saja mertuanya itu datang mengagetkan si Hani. "Mau apa kamu?" tanya Bu Warni. "Mau nyapu, Bu. Ini kan kamarnya nggak pernah dibersihkan. Pasti debunya banyak," ucap Hani. "Jangan coba-coba ya kamu masuk ke dalam kamar ini. Kalau kamu sampai masuk ke kamar ini, tanggung sendiri akibatnya." "Memangnya ada apa, Bu, dengan kamar ini?" "Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Ikuti saja apa yang Ibu katakan." Iya, Bu," jawab Hani dengan menunduk ketakutan. Karena dipelototin oleh kedua mata mertuanya yang sangat tajam itu. "Sudah sana beres-beres ke tempat lain aja." Akhirnya Hani pun meninggalkan kamar itu dan membersihkan ruangan yang lain. Waktu itu Hani yang sedang memasak. Ia melamun karena memikirkan kamar yang tertutup itu. Namun tempe yang digorengnya itu tiba-tiba saja hangus. Akan tetapi Hani belum sadar kalau tempenya itu gosong. Terciumlah aroma tempe yang gosong itu sampai ke kamar ibunya. Bu Warni pun datang menghampiri ke dapur. Dia memarahi Hani habis-habisan. Kamu itu masak tapi malah melamun," teriak Bu Warni. Sontak Hani pun terperanjat. Iya, Bu, kenapa?" Kenapa? Tuh lihat tempenya gosong." "Astagfirullah, maaf Bu, aku lupa." "Makanya kalau masak itu jangan melamun. Mikirin apa sih jadi buang-buang makanan kan itu. Siapa yang mau makan kalau sudah gosong seperti itu?" cecar mertuanya. "Iya Bu, maaf aku salah." "Gampang sekali kamu minta maaf. Sebagai gantinya kamu belikan ibu makanan di luar pakai uang kamu." Mertuanya ini walaupun kaya raya namun peliknya minta ampun. Singkat cerita, suatu malam Hani terbangun dari tidurnya karena ingin buang air kecil. Hani pun dengan perlahan jalan kaki menuju ke toilet yang ada di dekat tangga. Tiba-tiba setelah selesai dari toilet, Hani mendengar ada suara orang yang sedang berbicara seperti dari lantai atas.
Hani pun penasaran. Dia melihat kamar yang tertutup itu terbuka sedikit dan terlihat dari lantai bawah, karena kamarnya itu tepat berhadapan dengan tangga. Dari kamar itu terlihat keluar kepulan asap yang menyeruak ke hidung si Hani seperti bau kemenyan. Saat Hani mulai melangkahkan kakinya mau naik ke tangga, seketika terdengar suara langkah kaki dari dalam kamar itu. Akhirnya Hani pun mengurungkan niatnya itu dan segera kembali ke kamarnya sebelum ketahuan mertuanya. Soalnya hanya mertuanya saja yang dibolehkan masuk ke dalam kamar itu. Keesokan harinya, suaminya izin pergi ada rapat dengan rekan kerjanya, padahal hari ini adalah hari Minggu. "Loh, kamu mau kemana mas? Ini kan hari libur." "Ada rapat," jawabnya singkat. "Aku izin pergi rapat dulu ya." "Iya mas, hati-hati ya." Siang itu, kebetulan mertuanya sedang pergi entah kemana. Hani yang masih penasaran dengan isi ruangan itu, akhirnya ia pun dengan perlahan dan kehati-hatian mencoba masuk ke dalam kamar itu. Ketika dia berhasil masuk ke dalam kamar, terlihat semua interiornya berwarna hitam. Ada beberapa sesajen, kembang-kembangan dan juga kemenyan. "Astagfirullah, tempat apa ini?" ucap Hani terkejut. Hani memandangi semua isi kamar itu. Mata Hani tertuju pada sebuah tongkat besar yang ada di pojok kamar berdiri tegak. Tongkat itu berwarna hitam pekat. Tiba-tiba saja tongkat itu berubah bentuknya. Warnanya masih sama hitam, hanya saja tongkat itu bergerak dan lebih besar. Saat Hani amati terus-menerus, ujung tongkatnya itu berubah menjadi kepala dengan lidah yang menjulur ke depan dan ke belakang. Betapa terkejutnya Hani saat melihat tongkat itu ternyata berubah menjadi sosok ular yang sangat besar. Ular itu menatap tajam ke arah Hani seperti ingin menerkamnya. Tubuh Hani pun langsung bergetar dan merinding, kakinya kaku, susah untuk digerakkan. Karena takut, Hani pun mencoba untuk melangkahkan kakinya dan kabur dari ruangan itu. Tak lupa Hani pun menutup pintu kamarnya supaya tidak ketahuan oleh ibu mertuanya. Hani lari-lari ketakutan dengan napas yang terus ngos-ngosan menuju ke dalam kamarnya. "Ya Allah, kenapa ada ular besar seperti itu di rumah ini?" ucapnya dalam hati. Singkat cerita, dari kejadian itu, setiap malamnya Hani mendapat gangguan yang membuat Hani tidak tenang dan tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan setiap malam Hani melihat ada bayangan hitam di kamarnya. Bayangan hitam itu selalu datang menghampiri dirinya. Namun Hani berusaha tidak terlalu menghiraukan akan bayangan hitam itu. Terkadang juga saat sedang berbaring di kasurnya, Hani mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Pernah juga suatu Hani melihat ada kepala ular dengan lidah yang menjulur melewati lubang ventilasi udara kamarnya. Namun nanti beberapa saat kemudian menghilang dengan sendirinya tanpa tahu ia keluar melalui lubang mana. Dan setiap pukul 12 malam pasti ada suara batu-batu kerikil yang berjatuhan di atap kamarnya. Namun anehnya yang mendengar hanya Hani saja. Penny suaminya tidak mendengar suara apapun. Sempat juga Hani jatuh sakit karena diganggu terus-menerus setiap harinya. Hampir seminggu Hani jatuh sakit, akan tetapi Hani tidak diperbolehkan oleh mertuanya dirawat di rumah sakit. Akhirnya Hani hanya dirawat di rumah saja, itu pun Hani merawat dirinya sendiri. Suaminya malah sibuk bekerja, sedangkan mertuanya itu tidak mau sama sekali merawat si Hani. Meskipun sakit, Hani masih berusaha kuat untuk membereskan pekerjaan rumahnya. Dan setelah beberapa hari sakit, akhirnya Hani pun sembuh kembali. Suatu ketika Hani mengeluh mual-mual dan selalu muntah-muntah setiap harinya. Suaminya pun khawatir, akhirnya Benny membawa Hani ke rumah sakit untuk diperiksa. Kebetulan saat itu Benny libur kerja, jadi dia ada waktu senggang untuk menemani Hani ke rumah sakit. Namun mertuanya itu benar-benar tidak peduli sama sekali dengan si Hani. Bu Warni tidak mau ikut mengantarkan Hani. Sesampainya di rumah sakit, Hani langsung diperiksa oleh dokter. "Bagaimana dok dengan keadaan istri saya?" "Selamat ya pak, bu, kalian akan menjadi orang tua," ucap dokter. "Maksudnya dok?" "Bu Hani tengah hamil udah telat sekitar 2 mingguan, jelas si dokter." "Alhamdulillah," ucap Hani dan Benny bersamaan. Ternyata Hani positif hamil. Akhirnya yang ditunggu-tunggu mereka berdua selama ini datang juga.
Benny dan Hani sangat bahagia sekali mendengar pernyataan dari dokter. Mereka pun pulang dan memberitahu kepada Bu Warni. Namun saat diberitahu tentang kehamilan Hani, ibu mertuanya hanya biasa saja responnya. Akan tetapi saat tahu Hani ini hamil, Bu Warni menjadi sangat baik dan tidak pernah membentak atau memarahi si Hani. Bahkan Hani sekarang tidak diperbolehkan untuk beres-beres pekerjaan rumahnya. Itu membuat hati Hani senang, dan Hani pikir dengan adanya buah hati yang dikandungnya itu membuat mertuanya berubah. Karena ibu mertuanya mungkin ingin punya cucu. Bulan demi bulan pun berlalu, usia kehamilan Hani sudah menginjak 9 bulan dan Hani pun segera akan melahirkan anak pertamanya itu. Singkat cerita, Hani sudah melahirkan anak yang pertama. Ia cantik dan tumbuh sehat. Namun saat setelah Hani melahirkan anaknya, Hani bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, Hani didatangi oleh sosok ular besar yang saat itu dia lihat di dalam kamar tertutup itu. Ular itu menatap tajam dan mengatakan kepada Hani, "Serahkan bayimu padaku," ucap sosok itu. "Tidak, kamu siapa?" "Bayimu itu sekarang sudah menjadi hak milikku." Seketika Hani terbangun saat pukul 2 dini hari dengan napas yang ngos-ngosan dan keringat yang bercucuran membasahi seluruh bajunya. Hani melihat ke arah bayinya yang masih berusia 2 hari itu. "Alhamdulillah masih ada," lengunya yang panik. Namun saat Hani mendekati tubuh bayinya itu dan berusaha menggendongnya, dan saat digendong tubuhnya terasa kaku dan tidak ada napasnya sama sekali. Sontak Hani pun panik dan menangis dengan sejadi-jadinya. "Mas, bangun mas. Ada apa sih? Kenapa kamu nangis gitu?" "Anak kita mas, anak kita meninggal," ucap Hani dengan air mata yang mengalir deras ke pipi. "Kamu jangan bercanda." "Benar mas, lihat dia sudah tidak bernapas, bahkan dia juga tidak menangis mas," ucap Hani dengan terus menangis. Benny pun sangat sedih saat mengetahui hal itu. Benny langsung memberitahukan ibunya soal anaknya itu. Mertuanya juga ikut sedih karena cucu pertamanya itu meninggal tanpa sebab. Namun ibu mertuanya itu tetap saja menyalahkan Hani. "Kamu itu gak becus ngurus anak. Baru beberapa hari saja anakmu langsung meninggal," ucap Bu Warni menyerahkan si Hani. Hani sakit hati mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Padahal Hani juga tidak tahu apa penyebab bayinya bisa meninggal. Singkat cerita, Hani masih saja terus meratapi kesedihannya. Namun suami dan ibu mertuanya sudah terlihat biasa saja. Setahun kemudian Hani hamil untuk yang kedua kalinya. Hani benar-benar menjaga kehamilannya itu supaya tidak terjadi hal yang sama dengan anak pertamanya dulu. Di kehamilan keduanya ini, ibu mertuanya biasa saja tidak sepeduli saat Hani hamil pertama. Namun Hani mencoba tetap bersabar dan ikhlas menerima sifat mertuanya itu. Setiap malam Hani mendapat gangguan-gangguan lagi seperti biasanya. Dengan datangnya bayangan hitam di kamarnya serta kepala ular yang selalu muncul dari lubang ventilasi dan juga suara kerikil yang berjatuhan. Hani berusaha terus berdoa dan mengelus perutnya yang sudah semakin membesar. Meskipun tidak diperbolehkan ibu mertuanya untuk membaca doa apapun di rumah itu, akan tetapi Hani masih tetap berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Setiap malam-malam tertentu, Hani melihat ibu mertuanya itu selalu masuk ke dalam kamar tertutup itu dan juga membawa sesajen. Hani tidak mau berpikir macam-macam dengan mertuanya itu dan tidak mau ikut campur dengan urusannya itu. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Hani melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Malam itu bayinya nangis dan minta minum ASI. Hani pun terbangun untuk memberikan anaknya ASI. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja anaknya terdiam dan tidak bergerak sama sekali. Hani pun mulai panik kembali. Ia menangis sejadi-jadinya. "Kamu kenapa dek?" tanya suaminya. "Lihat mas, anak kita, dia tidak bernapas lagi." Dan anak keduanya itu dinyatakan meninggal. Dan di hari meninggalnya anak keduanya itu, ibu mertuanya biasa saja tidak merasakan kesedihan sama sekali. Malah ibunya mengatakan yang membuat Hani sakit hati. "Sudahlah Han, biarkan saja, nanti kan kamu juga bisa mengandung lagi, punya anak lagi. Tidak usah terlalu bersedih," ucap mertuanya.
Hani benar-benar kaget saat mendengar ucapan mertuanya itu, sekaligus bingung dan terpukul. Sampai Hani tidak nafsu makan sama sekali. Tubuhnya tak terurus karena masih memikirkan kedua anaknya yang meninggal begitu saja setiap 2 hari setelah lahiran. Singkat cerita, saat itu suaminya pergi keluar kota karena ada rapat dengan klien yang ada di luar kota sekitar 2 minggu lamanya. Hani mengabari salah satu sahabatnya yang sudah lama sekali tidak pernah bertemu selama mereka menikah masing-masing. Namanya Eci. Eci ini sahabatnya sejak mereka sekolah SMA dan juga kuliah. Eci berada di kota lain karena dia ikut dengan suaminya. Halo, assalamualaikum Ci, ucap Hani. Hani menelpon Eci dengan nada yang sangat lirih sekali di dalam kamarnya. Karena Hani takut kalau ibu mertuanya itu mendengar ucapan salam dari Hani. Waalaikumsalam Han, tumben nelponan, ada apa? Tanya Eci. Iya nih, aku pengen ketemu kamu bisa nggak datang ke sini? Aku mau curhat. Iya Han, nanti aku izin dulu sama suamiku ya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Eci mengabari kalau dia akan datang ke rumahnya Hani hari ini juga. Eci datang dengan menggunakan bus dengan perjalanan sekitar 3 jam perjalanan. Setelah sampai, Eci kemudian menghubungi Hani karena ia belum tahu di mana letak lokasi rumah mertuanya si Hani. Halo Han, aku udah sampai di terminal nih, kamu jemput aku ya? Oh iya Ci, ini aku mau ke terminal. Akhirnya Hani pun menjemput Eci ke terminal. Kebetulan lokasi terminalnya tidak terlalu jauh dari rumah mertuanya Hani. Dan sesampainya di terminal, mereka berdua tidak langsung pulang ke rumah mertua Hani. Mereka ngobrol terlebih dahulu di sebuah kafe yang di dekat terminal. Eci melihat Hani semakin kurus dan tidak terawat seperti dulu lagi. Bahkan sekarang terlihat seperti tua dengan kulit kusam. Han, kamu kok sekarang kurus begini sih? Kamu kenapa? Tanya Eci. Nah itu dia Ci, makanya aku mau curhat sama kamu. Iya atuh silakan. Aku siap kok dengerin curhatan kamu. Hani pun menceritakan semuanya kepada Eci tentang apa yang dialaminya selama ini. Jadi sebenarnya aku itu sudah tidak betah tinggal bersama dengan mertua. Apalagi dia itu galaknya minta ampun. Aku juga terpukul, setiap punya anak selalu meninggal. Setiap harinya juga aku selalu diganggu oleh sosok-sosok makhluk astral. Jelas Hani. Hah? Kok bisa Han? Pantas saja kamu kurus gini. Iya, aku mau minta tolong sama kamu boleh nggak? Kamu kan punya kelebihan, jadi aku minta tolong apa yang sebenarnya terjadi di rumah mertuaku itu. Ya sudah, nanti aku coba. Setelah selesai curhat-curhatan, Hani dan Eci pun kembali pulang ke rumah mertuanya dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Hani. Sesampainya di depan rumah, hawa yang dirasakan oleh Eci sudah tidak enak bahkan tidak nyaman. Ayo masuk Ci, ajak Hani. Iya Han, rumah mertuamu besar juga ya? Hani hanya tersenyum ramah kepada Eci. Assalamualaikum, ucap Eci. Tiba-tiba saja mertuanya Hani datang keluar dari rumah dan langsung marah-marah. Kalau mau masuk, masuk aja. Gak usah pakai ucap salam, ucap mertuanya. Sontak Eci terkejut dengan apa yang dikatakan oleh mertuanya si Hani. Saat itu Hani menjelaskan kepada Eci sebelum masuk ke dalam soal larangan yang dibuat oleh ibu mertuanya. Jadi di sini itu tidak boleh ucap salam, sholat dan baca doa-doa apapun Ci. Terang Hani. Kenapa bisa gitu Han? Sudah ikuti saja, aku juga ikuti apa yang dia katakan kok, ucap Hani. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah yang mewah dengan berbalutkan warna putih dan juga keemasan membuat suasana terlihat sangat elegan. Saat itu juga Eci dan Hani dan mertuanya itu langsung makan siang di ruang makan dengan makanan yang sudah disiapkan oleh Hani sebelum menjemput Eci. Ayo makan Ci, ucap Hani. Saat sebelum makan, Eci berdoa terlebih dahulu, tapi dia lupa kalau Bu Warni tidak suka. Akhirnya kakinya Eci disenggol oleh kakinya Hani yang duduk berhadapan. Suasana pun menjadi hening seketika. Nanti kamu tidurnya di kamar tamu ya. Dan jangan coba-coba untuk masuk ke dalam kamar lantai 2 yang tertutup itu, ucap ibu mertuanya Hani. Iya Bu, jawab Eci singkat. Siang itu mereka berdua belum melaksanakan sholat duhur. Akhirnya Eci dan Hani pergi ke musola untuk melaksanakan sholat.
Singkat cerita, malam itu Eci tidur di kamar tamu sendirian. Tiba-tiba saja Eci kebelet buang air kecil. Sekitar pukul 2 dini hari, Eci terbangun dan langsung pergi menuju ke toilet yang ada di bawah tangga. Setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba saja Eci mendengar suara bayi dan gemuruh di dalam kamar yang tertutup. Karena penasaran dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, akhirnya Eci pun nekat menaiki tangga itu dan mencoba membuka kamar tertutup itu dengan penuh kehati-hatian karena takut Bu Warni itu terbangun dari tidurnya. Saat pintu sudah terbuka, Eci dihadapkan dengan kamar yang isinya kemenyan, kembang-kembangan dan juga kemenyan. Tiba-tiba Eci menatap ke arah tongkat yang terletak di pojok kamar itu. Dan saat dilihat, tongkat itu berubah menjadi sosok ular yang sangat besar sekali bentuknya. Ular itu kemudian bergerak dan menghampiri ke arah Eci dengan mata yang tajam. Sontak Eci pun berlari dari kamar itu dan menutup kembali pintunya. Namun ular itu masih bisa menembus pintu yang sudah tertutup. Eci lari dengan terbirit-birit menuruni anak tangga karena Eci tidak menjaga keseimbangannya. Akhirnya Eci pun terjatuh menggelinding dari tangga sampai ke bawah. Eci pun pingsan tak sadarkan diri sampai pagi. Keesokan paginya, Hani terkejut saat melihat sahabatnya itu pingsan di lantai. Eci pun dibawa oleh Hani dan ibu mertuanya masuk ke dalam kamarnya kembali. Beberapa saat kemudian, akhirnya Eci pun terbangun. Aku kenapa? Kalian kok ada di sini? Tanya Eci heran. Semalam kamu jatuh ya, terus pingsan? Tanya Hani. Kayaknya mungkin, kan aku gak sadar. Ya sudah, kamu istirahat saja. Hani pergi meninggalkan Eci untuk mengambilkan kompres untuk mengompres kakinya Eci yang lebam karena tergilir. Sedangkan Bu Warni berbicara kepada Eci di dalam kamar. Awas ya kalau kamu memberitahu Hani tentang apa yang kamu lihat. Kamu ini bisa melihat sesuatu kan? Aku tahu kamu punya kelebihan, ucap ibu mertuanya Hani. Maksud ibu apa sih? Jawab Eci pura-pura tidak tahu. Sudahlah, pokoknya jangan kasih tahu kepada Hani atau siapapun. Makanya kamu itu jangan coba-coba masuk ke dalam kamar itu. Tahu sendiri kan akibatnya kalau dibilangin ngeyel, cerca Bu Warni. Seketika Hani datang dan ibunya itu langsung terdiam seketika. Sini aku kompres dulu Ci kakimu yang lebam itu, kata Hani. Makasih ya Han, maaf juga aku sudah ngerepotin kamu. Udah gak usah bilang seperti itu. Gimana Ci, sebenarnya kamu lihat apa semalam? Ceritain dong sama aku. Nanti aja ya Han, jangan di sini ceritanya. Di sini ada nenek lampir, tidak aman. Singkat cerita, setelah kejadian itu, tiba-tiba malamnya Eci selalu diganggu oleh bayangan hitam. Dan bayangan hitam itu berbentuk seekor ular yang sangat besar sekali. Dan juga dalam tidurnya Eci pun bermimpi ada di sebuah hutan yang ada istananya. Dan dalam istana itu terdapat banyak sekali ular. Namun Eci mendengar ada suara tangisan bayi dan juga anak-anak yang sangat banyak sekali. Sehingga Eci melihat mendengar suara kegaduhan banyak orang yang ramai. Saat di dalam hutan itu, Eci melihat ada sebuah ular besar yang dia lihat waktu di kamar yang tertutup itu. Ular itu dengan perlahan mendekati ke arah Eci. Eci mencoba untuk lari dan kabur, akan tetapi ia tidak bisa. Karena ular itu sangat besar dan melata dengan cepat hingga bisa langsung menangkap si Eci. Eci dililit oleh ular besar itu dengan eratnya, membuat Eci sesak napas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Akan tetapi Eci berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya dengan terus-menerus berusaha berdoa. Dan beberapa saat kemudian pun akhirnya Eci terlepas juga dari lilitan siluman ular besar itu. Namun tiba-tiba saja Eci mendengar suara anak-anak kecil yang memanggil-manggil namanya dan melambaikan tangan ke arah si Eci. Ternyata saat Eci terbangun, Hani sudah ada di sampingnya. Kata Hani, Eci sudah tertidur selama 3 hari. Padahal perasaan Eci hanya tertidur beberapa jam saja, seperti malam-malam biasanya. Alhamdulillah akhirnya kamu sudah sadar juga Ci, ucap Hani yang tambah khawatir. Loh, memangnya aku kenapa? Kan aku tidur semalam. Kamu itu sudah tidur selama 3 hari Ci, makanya aku cemas dan selalu menunggu kamu di sini. Masa sih? Perasaan aku tidur hanya semalam saja, sama seperti biasanya kok, ucap Eci bingung. Singkat cerita,
Siangnya itu, Eci dan Hani pergi ke kafe. Eci menceritakan semuanya kepada Hani tentang yang dilakukan oleh ibu mertuanya itu. Sepertinya ibu mertuamu itu melakukan pesugihan, Han. Soalnya aku mimpi di bawah kolam lain dan di sana banyak sekali suara bayi yang menangis. Itu pasti ada anakmu yang sudah dijadikan tumbal olehnya, Han. Ucap Eci. Astagfirullah. Saran aku lebih baik kamu segera pindah dari tempat itu, Han. Aku takut nanti kamu yang akan jadi tumbal berikutnya. Iya deh, nanti aku coba bicarakan sama suami aku dulu ya. Ya sudah, kalau gitu kita pulang dulu. Nanti ibu mertuamu bisa curiga. Malam harinya, Eci melihat ibu mertuanya Hani membawa sesajen dan masuk ke dalam kamar terlarang itu. Eci sudah paham kalau Bu Warni itu pasti akan melakukan ritual. Akan tetapi Eci pura-pura tidak tahu saja tentang apa yang dilakukan oleh Bu Warni. Ternyata malam itu, Bu Warni melakukan ritual dan sosok siluman ular itu berbicara dengan Bu Warni. Kalau sosok siluman ular itu sudah suka dengan Eci dan menginginkan Eci untuk menjadi istrinya. Kapan saya akan diberi makan? Ucap sosok siluman itu. Iya, nanti saya akan coba cari targetnya, jawab Bu Warni. Sebenarnya aku suka sama wanita itu. Aku ingin dia jadi istriku, ucap sosok siluman itu. Siapa? Eci, tanya Bu Warni. Ular siluman itu menganggukkan kepalanya pertanda dia mengiyakan apa yang diucapkan oleh Bu Warni. Baiklah, nanti saya akan coba merayunya, ucap Bu Warni. Keesokan harinya tiba-tiba saja Bu Warni berbuat baik sekali kepada si Eci. Tidak seperti biasanya yang selalu judes dan tidak mau bicara dengan Eci. Akan tetapi hari ini Bu Warni masak banyak untuk si Eci. Karena perasaan Eci tiba-tiba tidak enak dan hawa yang dirasakan pun tidak nyaman. Akhirnya Eci memutuskan untuk hari ini pulang dari rumah mertuanya si Hani. Namun saat Eci sedang sarapan dengan Hani di ruang makan, Bu Warni malah masuk ke dalam kamarnya si Eci. Bu Warni meletakkan sesuatu ke dalam tasnya Eci yang akan dibawa pulang olehnya. Namun Eci belum mengetahui apa yang dilakukan oleh Bu Warni. Oh iya, Han, hari ini aku mau pulang ya. Soalnya kasihan anakku udah nungguin aku pulang. Ya, buru-buru banget sih, Ci. Aku kan masih pengen sama kamu lebih lama. Soalnya kan kita jarang ketemu. Iya, maaf ya, Han. Nanti gampang kapan-kapan aku datang ke sini lagi. Ya sudah kalau gitu, nanti aku antar kamu ke terminal ya, Ci. Eci hanya tersenyum kepada Hani dan menganggukkan kepalanya. Setelah selesai sarapan, Eci buru-buru bergegas untuk mengemasi barang-barang dan berpamitan kepada Bu Warni. Bu, saya pamit pulang dulu ya. Makasih sudah menerima kedatangan saya dan saya minta maaf sudah merepotkan Ibu. Iya, tidak apa-apa, Cik. Kamu hati-hati ya pulangnya. Akhirnya Eci pun ke terminal diantar oleh Hani dengan mobilnya. Sesampainya di terminal, Eci masih menunggu jadwal keberangkatan busnya itu. Tetapi Hani sudah langsung pulang karena dia harus melanjutkan pekerjaan rumahnya yang belum selesai. Akhirnya Eci mampir terlebih dahulu ke sebuah warung untuk istirahat dan menunggu jadwal keberangkatan busnya itu. Namun Eci merasa kalau dalam dirinya itu hampa dan tidak merasakan sesuatu, seperti kosong saja rasanya. Tiba-tiba saja ada sosok kakek tua yang memanggil namanya. Neng, Neng. Akan tetapi Eci masih belum ngeh dan tidak menengok ke arah sosok kakek tua itu. Namun sosok kakek itu mencoba untuk mendekati ke tempat duduknya dan memanggilnya kembali. Neng, Neng. Iya kek, kakek manggil saya dari tadi, tanya Eci. Oh Neng. Neng kok terlihat pucat sekali. Neng sakit, tanya kakek tua itu. Gak tahu kek, saya merasa hampa saja dalam diri saya dan tidak merasakan apa-apa. Sebenarnya sukmamu itu sudah hilang dari jiwa dan ragamu, makanya kamu merasa hampa. Maksudnya apa kek? Ternyata sosok kakek ini memiliki kelebihan dan memiliki ilmu. Dia tahu tentang supranatural. Iya Neng, Neng akan dijadikan tumbal oleh mertua temannya Neng. Kok kakek bisa tahu kek? Coba buka tas kamu, pinta kakek tua itu. Akhirnya Eci membuka tas itu dan mencari apa yang dimaksud oleh si kakek.
ternyata Eci menemukan sebuah bungkusan kain putih yang di dalamnya tertuliskan nama Eci dan ada kembang-kembangan 7 rupa. Dan juga ada beberapa uang dengan jumlah yang banyak yang dibungkus menjadi satu ke dalam kain putih itu. Ini apa kek? Kenapa ada bungkusan kain putih di tas saya? Tanya Eci bingung. Itu adalah alat untuk menumbalkan kamu. Itu digunakan sebagai media. Dan sebagian sukmamu sudah ikut ke alam sana. Uang yang ada di dalam tas kamu itu sebagai bayar nyawa kamu jika kamu sudah sampai di rumah dan meninggal, ucap kakek tua itu. Kalau kamu segera pulang ke rumah, kemungkinan nyawamu tidak selamat dan kamu akan meninggal dunia. Terus aku harus bagaimana ini kek? Aku gak mau meninggal hanya karena dijadikan tumbal. Kalau kamu tidak mau meninggal, kamu boleh ikut apa kata saya. Kamu harus ikut saya dan saya akan menyelamatkanmu, tawar kakek tua itu. Akhirnya Eci membatalkan tiket keberangkatannya untuk pulang ke rumah. Eci ikut dengan kakek ke rumahnya. Rumah kakek tidak terlalu jauh dari terminal, jadi mereka hanya berjalan kaki. Letak rumahnya kakek berada di tengah-tengah sawah yang asri. Rumahnya pun masih terbuat dari bambu. Ayo masuk, Neng. Ini siapa Toba? Tanya istrinya kakek. Kasihan si Neng, Bu. Harus apa bantu? Lalu istrinya itu membuatkan minum untuk Eci yang terlihat pucat seperti orang yang sudah meninggal dunia. Ini Neng, diminum dulu. Kasihan kamu Neng, pucat sekali seperti itu, ucap istrinya si kakek. Terima kasih Bu. Malam harinya, Abah melakukan ritual di dalam rumahnya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Eci pun duduk di sampingnya si kakek dan ikut berdoa bersama. Eci melihat kakek tua itu sedang berbicara, entah berbicara dengan siapa. Ternyata si kakek sedang berbicara dengan sosok siluman ular yang sudah melakukan perjanjian dengan Bu Warni. Kata sosok siluman ular, jika nyawa Eci ingin selamat harus ada syarat sebagai gantinya. Apa syaratnya? Tanya si kakek. Kamu harus menyiapkan kepala kambing hitam dan juga beberapa sesajen, ucap sosok siluman itu. Baik, nanti saya usahakan, jawab si kakek. Setelah si kakek selesai berbicara dengan sosok siluman ular itu, kakek memberitahu kepada Eci tentang syarat yang harus dipenuhi. Jadi jin itu meminta syarat Neng, jika Neng ingin selamat. Apa syaratnya kek? Kamu harus membeli kambing hitam dan nanti kepala kambing hitamnya itu untuk dijadikan syarat serta juga beberapa sesajen. Kebetulan di dalam tasnya Eci masih ada sisa uang yang dibawanya dari rumah. Jadi Eci memberikan uang itu kepada kakek supaya kakek saja yang menyiapkan semua syaratnya itu. Ini kek uangnya, saya minta tolong sama kakek saja ya, kakek yang lebih tahu. Baiklah Neng, semoga berhasil saja ya, teruslah berdoa. Akhir-akhir ini semenjak Eci tinggal di rumah mertuanya Hani, dia jarang sekali melaksanakan sholat. Dan kakek ini tahu kalau Eci itu akhir-akhir ini jarang sholat. Kamu jarang sholat kan? Sana sholat dulu biar lebih tenang, usul si kakek. Iya kek, jawabnya singkat. Eci mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholatnya. Saat sholat, Eci merasakan sakit pada dadanya, entah kenapa tiba-tiba saja terasa sesak. Namun Eci berusaha menahan rasa sakitnya itu dan tetap melanjutkan sholat hingga selesai. Singkat cerita, keesokan harinya kakek tua itu pergi untuk mencari seekor kambing hitam dan beberapa sesajen sebagai syarat ritualnya. Beberapa jam kemudian akhirnya kakek datang dan membawa seekor kambing dengan sesajen seperti kembang 7 rupa, kemenyan, buah-buahan dan juga lain-lain. Kambing hitam itu pun langsung disembelih oleh kakek dan diambil kepalanya saja sebagai syaratnya. Dan tepat pada malam harinya, Eci dan kakek melakukan ritual dengan membaca doa-doa yang dipimpin oleh kakek. Dan Eci hanya mengikuti saja apa yang dibacakan oleh si kakek. Keduanya saling memejamkan matanya dan membaca doa dengan khusyuk. Tiba-tiba saja, Eci dan kakek itu berada di sebuah gua yang sangat gelap sekali. Namun di depan gua itu terdapat sebuah cahaya yang sangat terang menerangi ruangan gua itu. Di dalam gua itu, Eci melihat tubuhnya sendiri yang sedang diikat dengan rantai dan tidak berdaya.
Eci melihatnya begitu sedih bahwa dia benar-benar melihat dirinya ada dua. Tiba-tiba saja keluarlah sosok ular besar dengan tatapan yang tajam dan matanya yang merah menyala, mencoba mendekati ke arah kakek dan Eci. Seketika Eci pun merinding dan ketakutan melihatnya. Si kakek kemudian berbicara dengan sosok siluman ular itu dan bernegosiasi untuk kembalikan sukmanya si Eci. Kembalikan sukmanya, sesuai janji saya sudah membawa syarat yang kamu minta, ucap si kakek. Namun sosok siluman ular itu sempat mengelak dan memaksa untuk Eci dijadikan istrinya. Tidak bisa, dia akan jadi istriku. Akhirnya kakek pun bertarung dengan sosok siluman ular itu cukup lama sekali. Dan akhirnya kakek pun memenangkan pertarungan itu. Dan ular itu pun akhirnya mau mengembalikan sukmanya si Eci. Sedangkan kakek memberikan kepala kambing hitam dan sesajen untuk syaratnya. Setelah selesai mereka semua, kakek dan Eci kembali lagi ke dalam rumahnya kakek. Eci sudah kembali normal seperti semula dan kakek menyuruh Eci untuk segera sholat dan berdoa. Eci pun mengikuti apa yang dikatakan oleh kakek. Dia pun langsung segera untuk sholat. Keesokan harinya, Eci berpamitan untuk pulang kepada kakek dan mengucapkan banyak terima kasih. Kek, saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih kakek sudah membantu saya. Sebentar, sebelum itu mana bungkusan kain itu? Sebelum kamu pulang kita bakar dulu. Eci mengambilkan bungkusan kain putih dari dalam tasnya yang diberikan kepada kakek. Ternyata saat bungkusan kain putih itu dibuka, semua kembang 7 rupa yang ada di dalam bungkusan itu sudah terlihat layu. Dan nama yang bertuliskan di kain putih itu yang bertuliskan nama Eci juga sudah hilang memudar. Setelah bungkusan kain putih itu diberikan kepada kakek, kakek langsung membawanya ke belakang rumah dan langsung dibakar. Semuanya habis terbakar dan tak bersisa sama sekali. Kamu kalau mau pulang, langsung pulang. Jangan mampir kemana-mana. Dan ingat, jangan lupa untuk sholat. Iya kek, saya terima kasih banyak ya kek. Akhirnya Eci pun pulang ke rumah dengan selamat. Dan di hari berikutnya, Eci mendapatkan kabar dari Ibu Warni, ibu mertuanya si Hani, kalau Hani meninggal dunia dan meninggalnya itu tidak tahu karena apa. Saat itu Hani sedang menuruni anak tangga terus kepleset dan mungkin itu sebagai penyebab meninggalnya Hani. Eci pun datang lagi ke rumahnya Hani dengan suaminya karena Hani dimakamkan di dekat pemakaman yang ada di rumah orang tuanya itu. Eci benar-benar masih tidak menyangka kalau Hani sahabatnya itu meninggal secepat itu. Dia pun datang ke rumah Hani bersama dengan suaminya dan di rumahnya Hani terlihat ibu mertuanya. Terlihat biasa saja, tidak sedih sama sekali. Di saat Eci sedang melayat, Eci melihat ada bayangan hitam di dalam rumahnya si Hani. Bayangan hitam itu terlihat sangat besar dan berubah wujud menjadi bayangan sosok ular raksasa. Akan tetapi, Eci berusaha untuk menghiraukan bayangan hitam itu. Saat jenazahnya Hani selesai dimandikan dan disolatkan, Eci dan suaminya ikut mengantarkan jenazahnya Hani ke tempat peristirahatan untuk yang terakhir kalinya. Eci menumpahkan seluruh air matanya saat jenazah Hani ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Tangis semuanya pecah, hanya saja ibu mertuanya yang terlihat biasa saja. Setelah selesai acara pemakaman, semuanya pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Eci dan suaminya itu tidak pulang dulu ke rumahnya. Mereka mampir terlebih dahulu ke rumahnya Hani untuk nanti malam ikut pengajian di hari pertama meninggalnya si Hani. Singkat cerita, malam harinya semua tetangga dan juga Eci serta suaminya ikut pengajian. Namun anehnya ibu mertuanya Hani ini malah pergi pulang dan tidak ikut pengajian dengan alasan sedang tidak enak badan. Suaminya Hani, Benny, tidak ikut pengajian. Alasannya besok harus kembali bekerja dan masih ada tugas yang belum terselesaikan. Acara pengajiannya berjalan dengan lancar dan dengan penuh hikmat. Selesai acara pengajian, semua keluarganya Hani berkumpul dan mereka bercengkrama. Eci dan suaminya juga ikut di sana. Mereka berencana akan menginap di rumahnya Hani. Sekitar pukul 12 malam, semuanya masih berkumpul dan asik ngobrol bersama. Sedangkan Eci juga masih duduk menonton televisi bersama dengan ibunya si Hani. Tiba-tiba Eci merasakan hawa dingin dan tubuhnya seketika merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Ternyata ada sosok Hani yang datang dan berdiri di belakang Eci dengan wajah yang murung dengan penuh kesedihan. Dia menangis dan meminta tolong kepada Eci.
Ci, tolong saya, Ci. Namun beberapa saat kemudian sosok Hani ini seketika menghilang dengan sendirinya. Hanya Eci saja yang bisa melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh si Hani. Singkat cerita, malam mulai larut, semua sudah tertidur. Eci pun berusaha untuk tidur di depan televisi bersama dengan keluarga yang lain. Namun saat Eci baru saja memejamkan matanya, tiba-tiba saja Eci mencium bau kemenyan dan juga kembang yang menyeruak di hidungnya. Terdengar kembali suara yang Eci kenal, yakni suara sahabatnya yaitu si Hani. Tolong saya, Ci. Kamu jahat, ucap sosok itu. Eci pun merinding dan terbangun melihat ke sana kemari, namun tidak terlihat juga penampakan dari Hani. Dan setelah itu suaranya langsung menghilang. Hanya saja Eci masih melihat ada kepulan asap dari depan televisi. Keesokan harinya, Eci dan suaminya pamit pulang ke rumah karena suaminya harus bekerja. Akhirnya Eci dan suaminya ini pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, Eci masih saja diganggu oleh sosok Hani di rumahnya. Saat Eci sedang nonton televisi sendirian di rumahnya itu, tiba-tiba saja ada suara Hani yang terdengar lagi memanggil-manggil namanya. Ci, tolong saya, Ci. Karena Eci merasa terganggu dengan gangguan dari Hani, akhirnya ia pun pergi ke tempat kakek Abah untuk meminta tolong apa yang sebenarnya terjadi. Siang itu Eci datang ke rumah kakek sendirian dan tidak mengabari suaminya terlebih dahulu. Saat di perjalanan menuju ke rumahnya kakek, Eci merasakan berat sekali pada bagian punggungnya. "Assalamualaikum," ucap Eci. Yang pertama kali keluar adalah istrinya kakek Abah. Waalaikumsalam. Neng, ada apa, Neng? Kenapa datang ke sini lagi? Kakek Abahnya ada, Nek. Ada, bentar saya panggilin dulu ya. Silakan duduk dulu. Masuk. Ternyata kakek Abah sedang berada di sawah dan beberapa saat kemudian kakek Abah pun datang menghampiri Eci. Neng, kenapa, Neng? Itu di belakang kamu ada yang ngikutin. Pantesan, Mbah, rasanya terasa berat banget. Kenapa ya, Mbah? Sahabat saya ini setiap hari setelah meninggal dunia terus menghantui saya dan meminta tolong sama saya, Kek. Jelas Eci. Dia itu sudah menjadi tumbal pesugihan mertuanya sendiri. Karena kamu tidak jadi ditumbalkan, akhirnya siluman ular itu meminta menantunya yang dijadikan istrinya. Astagfirullah, terus bagaimana ini, Kek? Arwahnya masih penasaran dan sahabatmu itu meminta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Kek? Saya juga tidak tahu. Besok kita pergi saja ke rumah orang tua sahabatmu itu dan minta izin untuk membongkar makamnya. Singkat cerita, hari berikutnya Eci dan kakek Abah pergi ke rumah kedua orang tua kandung Hani. Dan kakek Abah yang menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sudah terjadi. Kakek Abah memberitahu soal Bu Warni yang melakukan pesugihan siluman ular. Kedua orang tua Hani pun sontak terkejut setelah mendengar apa yang dituturkan oleh kakek Abah. Sebenarnya kedua orang tua Hani tidak terima, akan tetapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi dan tidak bisa kembali seperti semula. Akhirnya kedua orang tua Hani pun mengizinkan kakek untuk menggali kembali makamnya si Hani. Mereka semua pergi ke makam dan kakek Abah sendiri yang menggali dan dibantu oleh bapaknya Hani. Saat makamnya dibuka ternyata kosong, makamnya tidak ada jenazahnya si Hani. Astagfirullah, lalu kemana jenazahnya Hani? Kata kakek Abah, jenazahnya Hani ini diambil oleh ibu mertuanya dan dimakamkan di belakang rumahnya sendiri. Setelah mengetahui kejadian itu, mereka semua pun beranjak mendatangi ke rumah mertuanya. Dan saat sampai di rumah mertuanya si Hani, betapa terkejutnya mereka melihat Bu Warni terjatuh dari tangga dan ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya Eci segera menghubungi Benny anaknya untuk datang ke rumah karena ibunya sudah meninggal dunia. Tragisnya meninggal dunianya Bu Warni ini dengan mata yang melotot dan bola matanya yang terlihat putih semua, serta lidahnya yang menjulur ke depan seperti halnya ular. Akhirnya hari itu juga jenazahnya Bu Warni langsung dimakamkan dan jenazahnya Hani dipindahkan kembali ke makam sebelumnya. Serta kakek Abah ini mendoakan Hani dan mengembalikan Hani ke alamnya.
Sekarang Bu Warni sudah tidak memiliki ikatan perjanjian lagi dengan sosok siluman ular itu. Maka dari itu Bu Warni sendirilah yang dijadikan tumbal terakhirnya. Singkat cerita, Eci sudah tidak diganggu dan didatangi lagi oleh sosok Hani. Betapa kasihannya dengan Benny. Setelah kepergian ibunya, Benny dipecat dari pekerjaannya dan hartanya dengan perlahan mulai habis tak tersisa. Dan sekarang Benny meninggalkan rumahnya yang mewah itu. Dia sekarang hidup sederhana dan ngekos dengan uang yang masih tersisa. Untuk menyambung hidupnya, Benny bekerja serabutan apa adanya. Ayahnya Benny sudah meninggal sejak lama. Benny juga sempat datang ke rumah orang tuanya Hani untuk meminta maaf atas kesalahan dan kesalahan ibunya terhadap si Hani. Dengan berat hati, kedua orang tua kandung Hani pun memaafkan si Benny. Ternyata bayi-bayi Hani itu juga sudah dijadikan tumbal oleh mertuanya sendiri kepada sosok siluman ular yang disembah oleh mertuanya sendiri. Untungnya Eci selamat dan tidak dijadikan tumbal pesugihan oleh mertuanya Hani itu. Dan Eci sangat bersyukur dipertemukan dengan kakek Abah yang sudah menolongnya saat itu. Mungkin kalau tidak ada kakek Abah yang datang menghampiri Eci dan membantu Eci, mungkin Eci sudah meninggal dunia, sedangkan Hani pasti masih selamat. Kemudian setiap sebulan sekali, Eci dan suaminya datang ke makamnya Hani untuk mendoakan dan berziarah ke makamnya. Bahkan sehabis sholat, Eci selalu mengirimkan doa untuk Hani setiap harinya. Akan tetapi mau bagaimana lagi, semua yang sudah terjadi tidak dapat terulang lagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari perbuatan yang musyrik. Karena tipu daya jin itu memang nyata adanya. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.